Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ainu haqqun, ain itu nyata. Dari hadis ini banyak orang yang memahami bahwasanya kalau seseorang melihat objek atau mungkin orang lain dengan keadaan emosi atau iri, perasaan yang negatif, maka objek yang dilihat itu akan rusak, akan terganggu, orang itu akan down, dia akan sakit dan semacam itu. Sebenarnya pemahaman seperti itu benar, tetapi kurang lengkap. Karena pengaruh ain itu bukan hanya pengaruh yang negatif, ada juga pengaruh positifnya. Dalam dunia sains itu disebut sebagai mesmerisme, sama seperti hipnotis. Orang seakan-akan terhipnotis atau tersihir dalam keadaan dia sadar terkena ain, terkena efek itu. Dia sadar atau tidak sadar, orang bisa terkena efek dari ain. Efeknya bisa positif, bisa negatif. Maka ambil contoh ya, yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Itu kulitnya mulus, kulitnya mulus, dipuji-puji oleh sahabat yang lain namanya Amir bin Robi'ah radhiyallahu an. Setelah dipuji, besok-besoknya dia sakit, kulitnya rusak. Nah, inilah ain yang terjadi di zaman Nabi. Rasulullah SAW katakan al-ainu haq, ain itu nyata. Maka pengaruhnya ini muncul dari perasaannya Amr radhiyallahu anhu ketika melihat kulitnya Sahal. Dia merasa iri dan merasa tidak enak, terganggu ketika melihat kulitnya Sahal itu kok mulus, saya ndak. Walaupun hanya dipandang saja, tidak ngomong apa-apa, dia ndak bicara apa-apa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi untuk ain ini kepada kedua sahabat ini, kepada sahabat Amr radhiyallahu anhu, Amr bin Robi'ah. Beliau katakan, ain itu nyata, maka berwudulah untuk ain ini, untuk orang yang terkena ain. Jadi orang yang terkena ain itu disuruh berwudu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih tahu suruh wudu katanya. Padahal itu kan hanya air dan penyakitnya ini dari dalam. Ain itu kan timbulnya dari dalam hati, sifatnya hanya perasaan. Tetapi dia bisa sembuh karena efeknya air itu kan menenangkan orang. Coba kalau kita habis capek, pikiran agak terganggu, kemudian kita mandi, insya Allah nanti setelah itu bisa lebih santai, bisa lebih enakan perasaannya. Nah, begitu juga orang yang habis terkena ain, orang yang terkena ain karena dipandang orang lain, usahakan wudu atau mandi. Karena air bisa melarutkan efek ain di dalam tubuh kita. Tetapi pengaruh ain ini tidak hanya yang negatif ya. Tadi saya katakan bahwasanya itu juga bisa untuk sesuatu yang positif. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Nasai itu yang sahih hadisnya, apabila ada seseorang melihat pada diri saudaranya hal yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan untuk dia. Karena ain itu nyata, kata Rasulullah. Artinya kalau orang melihat kondisi emosi orang yang melihat itu bagus, mungkin dia sangat senang, sangat bahagia, dia memuji orang lain, maka orang yang dilihat ini itu akan terpengaruhi dengan ainnya, dengan pancaran matanya. Emosinya itu akan tersalurkan, akan menjadi doa untuk orang yang dilihat. Maka anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita kagum atau senang ketika melihat orang, berikan pujian, berikan doa untuk dia, semoga berkah. Apabila ada orang pakai baju baru, misalnya bajunya bagus, atau HP-nya baru, atau jam tangannya baru, maka sikap kita jangan bengong saja, tetapi kita ucapkan doa untuk dia supaya dia tersugesti, dialihkan kepada hal yang lebih positif. Jadi seperti itu. Kunci dari ain ini adalah emosi atau mentalnya orang yang melihat. Karena ini juga kadang harus dilatih ya, dilatih. Untuk sebagian orang itu harus melatih, dan sebagian orang juga tidak perlu melatih, itu sudah kuat. Jazakumullah khairan, ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.